udah sering dibohongin, udah sering dikhianatin, udah sering ditipu. Makanya wajar nggak sih kalau jadi punya trust issue? Trust issues ini adalah istilah yang dipakai orang-orang untuk menggambarkan kondisi di mana mereka sulit percaya sama orang lain. Nah, orang-orang yang mengklaim punya trust issue ini ragu nih mau percaya karena merasa ada kemungkinan besar kalau mereka bakalan dibohongi, disakiti, dan akhirnya bikin tambah parah trust issue-nya. Konteks kejadiannya bisa macam-macam, bisa dalam konteks hubungan asmara, persahabatan, dan hubungan antar manusia lainnya. Dalam hubungan asmara nih misalnya, lagi deket sama orang tuh tapi nggak berani berkomitmen karena nggak percaya kalau orang itu beneran tulus. Malah yang ada tuh mikirin kalau orang itu cuma penasaran doang kali dia gitu, terus endingnya juga nanti bakal sakit lagi. Bisa juga pas sudah pacaran nih, rasanya ragu pasangannya sayang beneran atau enggak, walaupun udah berkali-kali dikasih reassurance kalau orangnya beneran cinta gitu. Kamu sayang gak sih sama aku? Sayang gak sih sama aku? Ditanya gitu setiap 5 menit. Dalam taraf tertentu, trust issues ini malah bikin repot diri sendiri ya gak sih? Hidupnya jadi gak tenang, was-was, takut salah langkah, karena parno bakal tersakiti, karena kita naruh kepercayaan kepada orang yang salah. Padahal rasa percaya itu kan modal yang penting untuk menjalin kerjasama atau relasi dengan manusia lain. Banyak hal di dunia ini yang gak bisa kita lakukan sendirian. Kalau kitanya curigaan mulu, gimana dunia ini mau jalan gitu, gimana dunia kita mau jalan gitu kalau kita nggak percaya sama orang, apakah mungkin kita bisa berinteraksi dengan nyaman sama orang lain? Mana bisa kita misalnya belanja online dengan tenang kalau kita nggak percaya sama sellernya atau rating tokonya, kalaupun kita memutuskan untuk hidup sendirian gitu. Nah, dealing with loneliness itu juga susah ya nggak? Mau se-introvert apapun, pasti ada momen dimana kita butuh orang lain untuk bikin hidup terasa lebih bermakna. Masalahnya mungkin ada yang ngerasa kalau sekarang tuh susah banget nyari orang yang bisa dipercaya. Semua orang dianggap punya kepentingan masing-masing, yang sebenarnya bisa jadi betul dan sah-sah aja, orang punya kepentingannya masing-masing. Nah, terus juga banyak orang yang katanya cuma datang pas butuh doang gitu. Pas kitanya butuh, dia yang ngilang. Gimana kita yang mau percaya coba? Jadi ya udah nggak mau percaya lagi gitu. Ya wajar juga sih ya, apalagi kalau dari pengalaman-pengalaman hidupnya nggak ada satupun orang yang bikin dia merasa aman untuk bisa ngasih kepercayaan. Nah, jadi gimana nih? Masih tetap perlu nggak kita bisa percaya orang lain gitu? Punya trust issue nih perlu di-address nggak sih? Simak terus di Forbidden Questions ya. Hai, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Kalau belum subscribe dulu boleh ya. Jadi kenapa nih orang punya trust issues? Ya salah satunya trauma ya. Trauma ini bisa datang dari masa kecil, istilahnya childhood trauma, yang berakar dari pola asuh atau pengalaman-pengalaman yang dulu pernah dialami. Misalnya waktu kecil sering ditinggal kerja diem-diem sama orang tua, dibohongin katanya nggak akan kemana-mana, ternyata dititipin ke rumah nenek terus ditinggal. Nah, ini bisa aja di kemudian hari ikut andil dalam membentuk trust issues kepada orang-orang yang mengklaim kalau mereka nggak akan ninggalin kita sendirian gitu. Atau mungkin waktu kecil kita suka merasa diabaikan oleh orang dewasa di sekitar kita. Jadinya bisa aja terbentuk mental kalau kita merasa nggak ada orang yang bisa kita percaya untuk membantu kita gitu. Sehingga kita jadinya trauma mau minta tolong. Pengalaman-pengalaman waktu dewasa juga bisa memupuk rasa nggak percaya itu. Salah satu contoh aja ya, mungkin pernah lihat atau mungkin mengalami perselingkuhan terus akhirnya jadi trauma mau membuka hati lagi. Atau kalaupun bisa menjalin hubungan yang baru, rasanya insecure karena dihantui perasaan takut kalau pasangannya bakal selingkuh. Nah, memberikan rasa percaya kepada orang lain itu kan bisa dikatakan sebuah bentuk kasih sayang atau tanda kedekatan gitu ya. Pada orang-orang yang terlalu sering dikhianati kepercayaannya, sangat mungkin mereka mengalami trauma sampai-sampai memberikan kepercayaan itu nggak bisa dilihat sebagai suatu bentuk afeksi lagi, tapi justru ketakutan atau biang kerok rasa sakit. Jadi dia tidak melihat memberikan rasa percaya itu sebagai sesuatu yang indah, tapi dia merasa ketika dia memberikan rasa percaya itu sama dengan dia memberikan kekuasaan pada orang lain untuk dirinya rentan disakiti. Kecenderungan trust issues ini juga bisa dikaitkan sama suatu konsep dalam psikologi yang disebut attachment styles.
Attachment style secara umum ada 4. Ada yang namanya secure attachment, anxious attachment, avoidant attachment, dan fearful avoidant attachment. Nah, orang dengan anxious attachment cenderung punya level kepercayaan terhadap orang lain yang rendah. Sehingga dalam hubungan percintaan bisa lebih mungkin mengembangkan perilaku-perilaku yang mencerminkan trust issues gitu. Misalnya overprotective, jadi susah ngasih privasi ke pasangan karena curigaan mulu ya. Nah ini kan jadi merugikan dong buat keberlanjutan hubungan percintaan yang sehat. Nah selain itu kalau udah terlanjur terjebak dalam siklus ketidakpercayaan, jatuhnya ya jadinya nganggep orang lain tuh kayak nggak tulus terus. Dia pasti nggak tulus, susah untuk melihat ketulusan orang lain. Jadi kalau ada orang berbuat baik ke kita, kita nggak terbuka untuk melihat hal tersebut sebagai suatu perilaku yang tulus, melainkan menganggap kalau yang kayak gitu tuh pasti dia ada maunya deh, kayaknya dia ada niat terselubung deh, atau itu sebenarnya mau dipakai untuk menjatuhkan kita aja ya gitu. Atau ya prasangka-prasangka buruk lainnya. Anggapannya dunia ini isinya orang-orang oportunis yang cuma mau manfaatin orang lain, termasuk diri kita. Nah ketika berinteraksi pun, interaksi tersebut bisa jadi nggak terasa berarti karena kita berinteraksi for the sake of berinteraksi, bukan untuk merasakan koneksi yang fulfilling. Ada gitu yang mungkin heran kenapa kok jomblo terus, padahal mungkin emang belum bisa percaya kalau ada orang yang tick all the boxes. Asumsinya ya semua orang gitu, mau cewek mau cowok, asumsinya mereka sama aja gitu. Jadi denial duluan nih sama kemungkinan bahwa ada loh orang yang punya perilaku yang cocok sama prinsip kita. Kalau kita beranggapan semua manusia itu sama aja, jadi tertutup nanti kesempatan untuk melihat sisi-sisi manusia yang mungkin sebetulnya unik dan menarik buat kita. Dalam hal pertemanan juga gitu, kalau kita udah menutup rapat kemungkinan bahwa ada segelintir orang yang bisa kita percaya, ada orang yang mau dengerin kita, ya jadinya susah nih untuk punya temen yang benar-benar bisa diandalkan. Pertemanan mungkin bakal stagnan dan mungkinnya terjebak dalam pertemanan yang nggak bisa ngasih rasa damai di hati. Padahal kayak yang udah aku bilang tadi ya, rasa percaya itu kan merupakan basis penting nih dari hampir seluruh relasi yang dibangun oleh manusia. Bahan bakar lah istilahnya untuk menyalakan bonding gitu, atau ikatan dengan manusia lain dalam relasi pertemanan, percintaan, keluarga, dan lain sebagainya. Nah relasi-relasi ini bisa jadi bagian dari kebutuhan mendasar kita yang kalau sampai nggak ada, rasanya tuh ada yang hampa gitu, ada yang hilang, rasanya nggak utuh sebagai manusia. Karena manusia itu kan makhluk sosial, bukan hewan soliter yang apa-apa bisa sendiri. Manusia sejak lahir itu dari sananya ya butuh bantuan orang lain supaya bisa bertahan hidup. Tanpa adanya ikatan dengan manusia lain, ini ya kemungkinan besar kita bakal ngerasa kesepian, hampa, dan sulit untuk meraih tujuan-tujuan dalam hidup kita. Sulit untuk bahagia simpelnya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga sih kalau sebenarnya ada kasus-kasus di mana orang tuh udah berusaha menciptakan koneksi, kayak misalnya join komunitas, berteman dengan baik orang, dan usaha lainnya lah. Tapi hidupnya tetap berasa kosong. Kemungkinan penyebabnya bisa jadi nggak tunggal ya, tapi mungkin perlu tanya juga ke diri kita sendiri, apakah dari sekian banyak koneksi itu terdapat pos-pos di mana kita sudah merasa naruh kepercayaan terhadap orang yang tepat. Percaya sampai pada titik kita nggak takut menunjukkan diri kita yang vulnerable dan berlakunya secara timbal balik ya, resiprokal. Jadi orang juga menaruh level kepercayaan yang sama ke kita. Kalau ternyata emang belum, mungkin kita perlu belajar untuk membangun rasa percaya itu ya. Ini nggak berarti kita harus serta-merta gampang percaya sama orang lain. Yang namanya hati-hati atau waspada itu harus tetap. Tapi maksudnya tuh jangan sampai benar-benar menutup kemungkinan kalau ada orang-orang yang pantas menerima kepercayaan dari kita. Emang sih mempercayai orang itu ada risikonya. Akan tetapi gains yang bisa kita dapat kalau benar bisa mendapatkan kepercayaan orang, itu juga gainsnya besar. Kita jadi nggak kesepian, hidup kita lebih fulfilling karena kita tahu kita nggak sendirian di dunia ini, dan itu penting buat manusia ya, merasa nggak sendirian itu penting. Yang penting kayaknya filter ya nggak sih, alias gimana cara untuk mendeteksi apakah orang itu bisa dipercaya atau enggak. Ya pelan-pelan aja boleh ya. Kalaupun ternyata rasa percaya kita dihianati lagi, jangan sampai hal ini jadi mental block lagi yang akhirnya bikin kita mengisolasi diri dari hubungan antara sama manusia. Langkah optimalnya tuh justru jadiin momen-momen pengkhianatan, asik. Momen-momen ketika rasa percaya kamu dirusak sebagai pembelajaran gimana caranya mengenali pola. Pola, mana nih orang yang bisa kamu percaya,
mana yang pengkhianatannya bisa kita maklumi dan maafkan. Mungkin setelah kita mencoba pahami orang yang nyakitin kita, kadang jadi lebih mudah untuk maafkan. Bisa jadi kesalahannya itu jadi bisa kamu pahami, maafkan, sekaligus bisa kamu tolerir. Atau bisa juga kamu pahami, maafkan, tapi tetap nggak bisa kamu tolerir. Ya sebenarnya tujuannya buat our inner peace aja, supaya nggak anxious, supaya nggak gampang was-was, sekaligus tetap aware, tapi jangan tutup pintu relasi. Dan mungkin let your guard down a bit by bit ya. Kalau dikit-dikit cemas, dikit-dikit was-was, nanti susah bangun hubungan relasi sehat. Oh ya, selain disebabkan oleh trauma dan hal lain yang aku sebutin sebelumnya, trust issues bisa jadi memang udah bagian dari mental health disorder ya. Ada orang-orang yang mengalami gangguan mental kayak PTSD, anxiety disorder, dan depresi. Nah mereka nih rentan banget trust issues-nya parah ya. Khusus kasus kayak gini tentunya perlu bantuan dari pihak profesional ya. Kalau kamu gimana nih? Kamu punya trust issue juga nggak? Apa sih red flag yang bikin trust issues tuh naik gitu, yang harus kita waspadai itu yang kayak gimana? Kamu ada tips gimana caranya tahu kalau orang itu bisa dipercaya atau enggak? Kamu bisa ngenalin pola perilaku orang enggak? Share pendapat kamu di kolom komentar ya. Aku Mela mohon pamit. Makasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.